Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tidak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan. Dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Pemirsa, sepeda motor milik anggota Perlindungan Masyarakat atau Linmas di Kota Semarang hilang dicuri. Aksi pencurian terjadi di saat korban sedang berjaga malam. Inilah rekaman CCTV pencurian sepeda motor milik Agus Waluyo di Kampung Senjoyo, Kelurahan Bugangan, Jabatan Semarang Timur, Kota Semarang. Dalam aksinya, pelaku dengan leluasa membawa kabur sepeda motor saat korban berjaga malam di ujung gang, tidak jauh dari lokasi motornya terparkir. Pemilik motor yang merupakan anggota Linmas Kelurahan setempat mengaku terkejut saat mencari sepeda motornya tidak ada di lokasi. Ya, saya kan kendaraan taruh samping gang saya itu Pak, kampung saya keluar jajan. Ya pulang jam 7 lebih setengah. Itu misi saya di rumah, tapi tahu-tahu kendaraan saya nggak tahu tuh hujannya ada rumah, tapi setelah habis hujan mau saya lapi kok nggak ada lah. Loh, mau ditumpaki wong apa ngondo kowe apa ndak saya bilang sama saya gitu loh Pak, yang tahu Buya itu ora mau tumpaki rono lho Mbah ngoten. Ya terus kalau ngertosi dari hujan itu Pak dicek CCTV habis hujan saya ngecek kok tidak ada. Sementara itu, aparat kepolisian sektor Semarang Timur yang mendapati video CCTV yang viral di media sosial langsung mendatangi lokasi dan menemui pemilik motor. Namun lantaran surat-suratnya hilang, korban pun memilih tidak membuat laporan polisi. Pagi, kami dari Kanit Reskrim Polsek Semarang Timur menindaklanjuti ada informasi yaitu viral bahwa ada sepeda motor hilang di Kampung Senjoyo, tepatnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober sekitar jam 8 malam. Setelah pemilik saya temui, yaitu namanya Bapak Agus Waluyo, yang bersangkutan tidak mau melapor ke kantor polisi karena mengingat kendaraan tersebut kendaraan tua sudah kurang layak dipakai warga. Dengan setelah kejadian ini kita menghimbau warga beserta Pak Babin untuk parkir biar lebih hati-hati lagi, dan depan ada portal ditutup, dikasih kunci pengaman, diusahakan warga bisa membawa kunci masing-masing. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian menghimbau kepada warga untuk selalu waspada dan berhati-hati serta mengunci kendaraannya saat diparkir. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Polrestabes Semarang mengungkap kasus penembakan terhadap seorang perempuan di bawah umur di sebuah rumah kos di Kota Semarang. Polisi juga mengamankan airgun yang digunakan tersangka untuk menembak korban. Satreskrim Polrestabes Semarang mengungkap kasus penembakan terhadap gadis berusia 14 tahun di rumah kos di Jalan Pusponjolo Selatan. Tersangka penembakan bernama Doni Sofian, 44 tahun, warga Kalialang, Sukorejo, Gunung Pati, ditangkap di sebuah perumahan di Gunung Pati, Semarang. Di hadapan petugas, tersangka berdalih aksinya dilakukan karena tidak terima terhadap korban yang diduga telah menjual anaknya yang masih berusia 13 tahun ke lelaki hidung belang. Tersangka juga emosi karena korban diketahui tinggal di kos bersama teman prianya. Pada tanggal 2 Oktober yang lalu, kurang lebih pukul 22.30 terjadi penembakan yang dilakukan oleh tersangka Doni Sofiawan terhadap korban, di mana korban ini atas inisial CTD berumur 14 tahun. Karena satu, dia jual anak saya. Buktinya ada kalau anak mau dijual? Ada. Bukti apa? Anak saya melalui apa buktinya? Saya sudah laporkan sebelum
saya nembak korban itu Laporkan kemana? ke PPA. Oke. Terus kedua ibunya juga utang 2 juta sampai Ibunya si Neta ini? Iya. Kok bisa utang 2 juta ke kamu, bukan ceritanya? Ya, dia nangis-nangis datang ke rumah alasan hidup dan mati saya harus dapat uang segini. Ya saya nggak tahu kalau dia nyatanya buat itu apa peristiwanya kayak judi gitu loh. Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena mengatakan dari hasil penyidikan, motif penembakan tersebut dilatar belakangi adanya rasa cemburu pelaku terhadap korban yang diketahui dekat dengan pria lain. Tersangka ini yang bersangkutan itu benar tadi Pak Kapolres sampaikan adalah cemburu, ya. Karena kenapa dia mengecek korban ini ke TKP? Jika ada info untuk korban ini akan dipesan dengan laki-laki lain, begitu loh. Sehingga bersangkutan ini datang ke sana, ini ngomong baik-baik, ya makanya teriak sehingga dilakukan penembakan. Berikut juga memang ada utang yang dimiliki dari ibu korban yang setahun lalu. Nah ini sehingga korban tersangka ini emosi mengeluarkan senjatanya ini dan menembak pelaku sebanyak 3 kali. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita sepucuk senjata airgun yang digunakan untuk menembak korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Polisi juga akan menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan terkait laporan tersangka terkait penjualan anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh korban terhadap anak tersangka. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margarejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop.
bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Iya loh, lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langan Harjo,
RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Seorang pembantu rumah tangga di Kota Semarang tega menganiaya anak majikan yang masih berusia 3 tahun. Di hadapan polisi, pelaku mengaku jika aksi penganiayaan dilakukan lantaran kelelahan setelah bekerja seharian. Inilah video CCTV yang merekam aksi penganiayaan terhadap balita yang dilakukan seorang asisten rumah tangga di Kota Semarang. Aksi penganiayaan dilakukan Masiroh. Berkat rekaman CCTV, aksi penganiayaan yang dilakukan tersangka berhasil diketahui oleh orang tua korban. Tersangka mengakui perbuatannya setelah sang majikan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Di hadapan polisi, tersangka menuturkan aksi penganiayaan dilakukan dalam 2 bulan terakhir. Tersangka tega menganiaya anak majikannya yang baru berusia 3,5 tahun karena kelelahan setelah sehari bekerja. Ini yang bersangkutan atau tersangka ini adalah babysitter ya? Babysitter atau pengasuh anak. Dan undangan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang KUHP ya, mengenai melakukan itu ya, saya bekerja udah setahun, tapi selama 2 bulan ini saya melakukan kekerasan kepada adik karena saya kecapean, saya mengurus 2 anak dan mengurus semua rumah tangga. Saat adik rewel, emang saya selalu timbul emosi, selalu nyubit adik. Gajinya berapa di situ, Pak? Saya digaji 2,2, Pak. 2 juta. Ya. Kalau yang di ruang tengah tadi dengan yang di motor itu satu hari yang sama? Iya, itu 1 hari yang sama, Pak. Aksi penganiayaan dilakukan tersangka saat korban disuapi ditidurkan hingga diajak main di luar rumah. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka memar hingga tangan terkilir. Akibat perbuatannya, tersangka diancam Undang-Undang Perlindungan Anak dan tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, arena judi sabung ayam yang berada di Pasar Banjardowo, Kecamatan Genuk, digerebek aparat Polrestabes Semarang. Dalam penggerebekan, 2 orang panitia judi sabung ayam turut diamankan, 1 diantaranya merupakan oknum anggota polisi. Petugas Polrestabes Semarang menggerebek lokasi judi sabung ayam yang berada di Pasar Banjardowo, Kecamatan Genuk. Dalam penggerebekan, 2 orang panitia, 1 diantaranya merupakan oknum anggota polisi berinisial JN, berhasil diamankan. Sejumlah perlengkapan judi sabung ayam juga turut diamankan, mulai dari ayam aduan, kandang ayam, spanduk aturan permainan hingga uang taruhan sebesar 14 juta rupiah. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengungkapkan judi sabung ayam yang sudah berlangsung 6 bulan tersebut terdapat 1 oknum anggota polisi. Kemudian ada 19 kurungan ayam, ada 19 ayam, ada 19 kiso. Kiso itu apa? Oke. Oh, kurungan yang sana. Oke. Ada buku catatan rekaman taruhan, ada tata tertib, ada catatan jadwal pertarungan, spidol,
8 lampu penerangan dan sejumlah 14 juta rupiah. Kemudian peristiwa ini melibatkan satu oknum dari Polri. Sekarang kita periksa di ruang sebelah. Ya. Bersama siapa? Nah, Yunus, anggota Polsek. Kita melakukan sama. Salah satu panitia judi sabung ayam Nur Faisal yang merupakan warga Meranggen Demak mengaku praktik judi itu dilakukan seminggu 3 kali dengan taruhan tertinggi mencapai 2 juta rupiah. Saya digaji Pak 200 sampai 300 ribu per hari. Iya. Yang gaji kamu siapa? Panitia penyelenggara. Panitia ini siapa? Petang. Oh, ini udah kurang lebih 6 bulan. Iya. Iya. Jadi 3 kali seminggu. Iya. Berarti sebulan bisa 12 kali. Iya. Kira-kira gitu ya? Iya. Tapi dapat tip dari yang menang Mas biasanya Mas? Enggak, dari taruhan dari sampai terakhir Pak. Selain Faisal dan JN, polisi juga mengamankan 4 orang penonton judi sabung ayam. Saat ini polisi masih memburu 2 panitia lainnya atas nama Petel dan Suroso. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Sumberang Hidupan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria diamankan Satuan Narkoba Polrestabes Semarang usai menggelar pesta sabu dan ganja bersama rekannya. Dari penggeledahan di mobil milik tersangka, polisi mendapati sabu seberat 0,14 gram dan pipet kaca bekas pakai serta setumpuk alat peraga kampanye. Petugas Reserse Narkoba Polrestabes Semarang mengamankan seorang pria berinisial KS di Jalan Andromeda, Ngalian, Kota Semarang. Polisi mendapati 1 klip plastik kecil berisi sabu seberat 0,14 gram dan 1 pipet kaca bekas pakai saat melakukan penggeledahan di mobil tersangka. Di bagasi mobil, polisi mendapati bungkus sabu kosong bekas pakai yang disimpan di dalam saku celana milik tersangka. Selain menemukan narkotika golongan 1, polisi juga menemukan setumpuk alat peraga kampanye berupa kaos. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap Herwin Syah, rekan tersangka di sebuah rumah di Jalan Bukit Watuwila, tidak jauh dari tempat penangkapan tersangka KS. Dari penggeledahan, polisi kembali menyita daun ganja kering seberat 0,32 gram dan 2 pipet kaca bekas pakai. Dari pemeriksaan polisi, tersangka mengaku membeli paket sabu dan ganja seharga Rp500.000 dari seorang bernama Angga. Oleh saudara KS ini, mobil R4 itu ditemukan beberapa alat bukti seperti sabu seberat 0,14 gram, kemudian ada pipet bekas penggunaan sabu, dan terdapat beberapa APK, kaos, alat peraga kampanye di situ. Nah, setelah itu kemudian kita lakukan pengembangan berdasarkan pengakuan KS. Hari sebelumnya dia sudah memakai atau menggunakan sabu tersebut bersama saudara Herwin Syah. Kemudian kita lakukan pengembangan kasus, kita cari lokasinya saudara Herwin Syah dan kita lakukan penangkapan di rumah yang bersangkutan dan diamankan juga dari yang bersangkutan itu barang bukti ganja seberat 0,34 gram. Mereka positif sama Pak? Dua-duanya positif. Begitu saat kita lakukan penangkapan, kita bawa ke kantor, kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan tes urin, dua-duanya positif. Betul, pengakuan saudara KS, setelah dia pakai, kemudian besok itu dia akan mengambil APK tersebut dari seseorang, kemudian untuk dibagikan. Kini kedua tersangka ditahan di Mapolrestabes Semarang dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sementara polisi masih memburu Angga selaku penyedia narkotika kepada 2 tersangka. Dari Sumberang Hidupan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kriminal Sepekan.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Wafa Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak abdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Tim Lab 4 Polda Jawa Tengah membongkar makam jenazah nenek berusia 70 tahun yang jasadnya ditemukan berada di dalam sumur untuk dilakukan otopsi. Otopsi tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab kematian korban dan agar tidak menimbulkan fitnah di lingkungan setempat. Tim Lab 4 Polda Jawa Tengah membongkar makam Surtini, nenek berusia 70 tahun warga desa Wanatawang, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes yang meninggal dunia di dalam sumur warga. Jasad Surtini sendiri ditemukan di dalam sumur milik warga pada 11 September 2024 lalu. Kematiannya pun menjadi tanda tanya warga setempat dan dinilai ada kejanggalan. Mereka menyebut sumur tersebut selama ini ditutup pemiliknya menggunakan seng karena sudah tidak lagi digunakan.
Warga juga sempat melakukan aksi ke kantor desa Wanatawang menuntut agar peristiwa kematian korban bisa diungkap kebenarannya. Tawang pernah mendengar adanya penemuan mayit yang dianggap tidak wajar. Itu kondisi mayit ada di dalam sumur tua. Menurut keterangan dari warga itu, sumur tertutup oleh asbes sebelum dan sesudahnya pun masih kondisi tertutup. Nah, di situ masyarakat menginginkan apa penyebabnya kematian Bu Surti ini. Nah, di situ kemudian hari ini telah dilakukan otopsi untuk diketahui hasilnya adakah indikasi terhadap pembunuhan ataupun kecelakaan secara pribadi atau bunuh diri. Kami belum tahu keterangan yang hasil dari forensik tersebut. Pak, harapan sebagai warga sendiri apa, Pak? Harapannya pengen mengetahui apa sebabnya kematian Bu Surtini itu, apabila kematiannya itu karena celaka ataupun dibunuh, itu pengen ada keterangan yang transparan dari pihak yang berwajib. Kasat Reskrim Polres Brebes AKP Resando Handriajati mengatakan bahwa autopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Hal ini dilakukan agar tidak ada timbul fitnah di tengah masyarakat. Kita lakukan otopsi, ya tidak timbul fitnah ataupun mungkin ada hal-hal lain. Jadi kita pastikan aja melalui otopsi. Melibatkan dari mana dan itu petugas resmi? Untuk petugasnya sendiri kita berkoordinasi dengan Dokes Polda, seperti itu, Pak. Dan informasinya dari kasus ini sendiri ada sejumlah warga yang diminta keterangannya, termasuk pemilik sumur, dan dari keterangan pemilik sumur apa benar memang selama ini sumur itu dalam posisi tertutup, dan? Kalau untuk keterangan nanti itu kan masih penyelidikan. Nanti setelah terangnya lah kita kasih tahu lebih lanjut. Hingga saat ini polisi belum memastikan penyebab pasti kematian nenek berusia 70 tahun tersebut. Dikarenakan masih menunggu hasil dari tim laboratorium forensik Polda Jawa Tengah. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi Nugroho pada Rabu 9 Oktober meminta masyarakat jangan takut melapor jika ada aksi premanisme. Menurut Aji, peran serta masyarakat sangat penting dalam memberantas aksi premanisme di Kota Bogor. Diketahui pada awal bulan Oktober ini, Polresta Bogor Kota telah menangkap 10 orang pelaku premanisme di Pasar Merdeka Kota Bogor, Jawa Barat. Bahwa masyarakat ini sangat ketakutan sekali akan adanya premanisme, sehingga untuk laporan masyarakat ke kepolisian ini sangat kurang atau hanya sekedar informasi-informasi dari isu-isu yang berkembang. Jadi saya harapkan kepada masyarakat jangan takut, kami ada dan kami hadir di samping masyarakat untuk melawan premanisme. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Saya Puji Lestari, mewakili kerabat kerja bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap hari Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.